Selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih. Satu konsep menarik dari materi yang Anda bagikan. Judulnya Bahasa Domain atau Domain Language. Ini kita ambil dari bab 2 buku Pragmatic Programmer edisi ke-20 ya, topik 15. Intinya sih gimana bahasa yang kita pakai, itu kode, konfigurasi, atau cara kita ngomong, bisa lebih dekat gitu sama inti masalah yang mau diselesain. Nah, misi kita kali ini yaitu memahami gimana sih pendekatan ini bisa jalan dan apa dampaknya buat Anda semua. Oke, siap ya? Mari kita bedah bareng-bareng. Mungkin bisa kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Apa sih sebenarnya bahasa domain ini? Kenapa penting banget bikin kode yang seolah mikir kayak masalahnya sendiri? Oke, yang menarik di sini tuh idenya ya. Kita secara sadar gitu merancang dan pakai bahasa, kosakata, sintaksis, makna yang emang diambil langsung dari domain masalahnya. Jadi pas kita nulis kode atau bikin konfigurasi, tujuannya biar ya Anda sebagai pengembang atau bahkan expert user bisa fokus ke logika inti masalahnya, bukan malah kesasar di detail teknis implementasi. Kayak kita bisa ngobrol sama sistem pakai bahasa bisnisnya langsung gitu. Ini memungkinkan abstraksi yang lebih tinggi. Ngobrol sama sistem pakai bahasa bisnisnya. Menarik gitu analoginya. Jadi mengurangi ongkos terjemahan gitu ya, antara maunya kita sama apa yang mesin kerjakan. Ya, benar banget. Mengurangi biaya terjemahan itu. Ada contoh konkretnya nggak? Biar lebih kebayang gitu. Bahasa domain ini kayak gimana sih bentuknya? Di sumber kan disebut beberapa teknologi itu. Oh, banyak banget contohnya. Misalnya, kalau di Ruby ada RSpec buat testing. Itu bahasanya deskriptif banget kan? Nyaris kayak kalimat biasa, kayak expect user.name to EQ Andi. Nah, itu kan jelas banget maunya apa. Iya, itu jelas banget ya. Terus, di Elixir, ada Phoenix Roads buat routing web itu loh, proses ngarahin request user ke kode yang pas. Sintaksisnya jelas banget buat mapping URL ke fungsi. Nah, ini contoh yang internal. Maksudnya, dia terintegrasi manfaatin fitur bahasa utamanya. Oke, itu yang internal. Terus tadi kayaknya ada singgung yang eksternal juga ya? Betul. Ada juga yang eksternal, jadi dia berdiri sendiri. Contoh paling populer mungkin Cucumber ya, pakai format Gherkin. Itu kan skenario tesnya bisa dibaca, bahkan ditulis sama orang bisnis langsung. Jadi komunikasinya lebih lancar. Atau Ansible yang pakai YAML tapi dengan istilah-istilah khusus buat konfigurasi server. Semuanya pakai istilah yang familiar di domainnya masing-masing. Oke, jadi ada dua jenis utama ya, internal yang nempel di bahasa induk, sama eksternal yang berdiri sendiri. Keduanya punya plus minusnya dong berarti. Kapan kita pilih yang mana? Tepat. Yang internal itu, ya kelebihannya dia bisa manfaatin semua kekuatan bahasa induknya. Tapi ya itu, kita jadi agak terikat sama sintaksis bahasa induknya. Kadang perlu sedikit trik biar tetap alami. Oke. Kalau yang eksternal, kita bebas banget mentuin sintaksisnya mau kayak gimana biar paling pas. Tapi ya, konsekuensinya kita perlu bikin parser khusus. Parser ya, alat buat nganalisis teksnya itu kan? Iya betul. Alat buat ngertiin bahasa yang kita bikin itu. Ini nambah kerjaan di awal, pastinya. Sumber juga bedain lagi nih. Ada bahasa data, kayak file config JSON atau YAML, sama bahasa imperatif, yang isinya perintah buat dieksekusi, kayak script gitu. Dengar kata parser gitu kok kalanya langsung kebayang rumit ya? Apa implementasinya selalu harus bikin alat analisis bahasa dari nol gitu, nggak ada cara yang lebih simple? Nggak harus terlalu serumit itu kok. Buat yang sederhana, sumbernya bilang kita bisa mulai dari yang simple aja, kayak pakai switch statement biasa di dalam script atau pakai regular expression buat ngenalin perintah-perintah sederhana. Itu udah bisa jadi langkah awal. Oh, oke. Nggak harus langsung bikin compiler gitu ya? Nggak perlu. Nah, kalau mau lebih canggih dikit tapi nggak mau bikin parser dari nol, ada juga parser generator. Atau ada jalan tengah yang menarik juga nih. Kita bisa bikin sekumpulan fungsi atau metode biasa aja, tapi nama fungsi dan parameternya itu kita desain biar mencerminkan perintah domainnya. Maksudnya? Jadi kayak, kita bikin API internal yang bahasanya udah bahasa domain. Misal ada fungsi buat transaksi, jumlah ke akun, gitu. Itu kan udah kayak bahasa domain, tanpa perlu metode programming canggih. Seringkali ini udah cukup banget. Wah, ini nih bagian yang kayaknya paling ditunggu-tunggu. Manfaat praktisnya buat kita semua, entah itu developer, tester, atau bahkan power user sekalipun, apa sih? Kenapa kita mesti repot-repot mikirin bahasa ini? Nah, ini penting.
Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, manfaatnya tuh signifikan. Pertama, yang paling kerasa mungkin pesan error. Bayangin aja, errornya bukan lagi sintaks error line 52, tapi format ID pelanggan XIZ123 nggak valid sesuai aturan Regio 1. Jauh lebih informatif kan? Iya banget sih, itu bisa hemat waktu debugging parah pasti ya. Apalagi kalau menyangkut logika bisnis yang rumit. Betul. Kedua, ini soal fleksibilitas dan pemisahan tanggung jawab. Aturan bisnis, workflow, konfigurasi kompleks, itu bisa kita tuang ke bahasa domain ini, terpisah dari kode inti aplikasi. Artinya apa? Pas aturan bisnisnya berubah, mungkin kita cuma perlu ubah file bahasa itu aja. Kode program utamanya nggak perlu diutak-atik. Wah, itu keren. Jadi lebih gampang di-maintain ya, dan mungkin bisa dipakai ulang juga kerangka bahasanya di tempat lain. Tepat sekali. Maintainability naik, potensi reuse juga ada. Kedengarannya bagus banget, tapi pasti ada pertimbangannya dong. Kapan sih usaha bikin bahasa domain ini jadi sepadan? Ada risiko malah jadi over-engineering nggak sih? Nah, itu dia pertanyaannya. Keseimbangan itu kunci. Sumbernya juga ngingetin, kalau kita bikin bahasa yang terlalu simple, emang gampang di awal. Tapi risikonya nanti bisa jadi ambigu atau kurang ekspresif pas kebutuhannya nambah kompleks. Malah jadi susah sendiri. Jadi terlalu simpel malah jadi masalah ya nanti. Bisa jadi. Sebaliknya, kalau kita invest waktu di awal buat rancang bahasa yang mungkin strukturnya lebih kompleks dikit, tapi dioptimalkan biar super gampang dibaca dan dipahami manusia, itu seringkali dalam jangka panjang malah lebih hemat. Kenapa? Ya karena lebih gampang dirawat, dikembangin, dan dipahami sama anggota tim baru, atau bahkan sama si domain expertnya langsung. Jadi investasi di awal buat kejelasan itu seringkali kebayar lunas ya di belakang. Persis. Kejelasan dan ekspresivitas itu penting. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih ya, bahasa domain ini sebenarnya bukan sekedar trik codingan gitu ya, tapi lebih ke pendekatan strategis buat jembatenin gap antara dunia masalah, entah itu bisnis atau pengguna, sama dunia implementasi teknisnya. Tujuannya biar lebih ekspresif dan jelas. Tepat sekali. Ini kayak ngedorong kita semua, developer, analis, user, buat mikir dan ngomong pakai istilah yang paling deket sama inti masalahnya. Kode atau konfigurasinya jadi kayak dokumentasi hidup gitu, yang lebih gampang dipahami dan diubah seiring waktu. Proyek atau kerjaan Anda sekarang, ada nggak area di mana bahasa yang dipakai, entah itu di kode, di commit message, tiket issue, dokumentasi, atau pas rapat tim, kok rasanya agak aneh ya? Terlalu teknis mungkin, atau malah kurang nangkep domain masalah sebenarnya. Gimana ya kalau bahasa itu bisa dibikin lebih selaras, lebih intuitif, lebih kena ke esensi problem yang lagi coba Anda selesaikan. Oke deh, kayaknya itu dulu untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa lagi. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bongkar materi kiriman Anda nih soal seni estimasi pragmatis di software development. Ini kayaknya dari kutipan bab 2, topik 16 ya. Iya, betul. Dari situ. Oke. Nah, misi kita sekarang, ngertiin kenapa sih estimasi itu penting banget? Nggak cuma soal jadwal kan ya, tapi juga buat hal teknis kayak apa tuh sumber daya algoritma, terus gimana caranya biar nggak kaget nanti. Betul sekali. Seringkali kan dianggap, estimasi itu tebak-tebakan aja. Padahal ini tuh keterampilan penting. Bantu kita punya intuisi, paham lebih dalam soal sistem yang kita bikin. Intuisi ya, menarik. Jadi, ini bukan cuma angka buat laporan ke manajer atau atasan gitu. Apa sih manfaat utamanya buat kita nih, para developer? Justru itu, ini lebih dari sekedar angka laporan. Ini soal kita punya feeling soal skala. Jadi bisa langsung kepikiran, wah backup 10 tera lewat jaringan kantor, kayaknya nggak deh, gitu. Haha, iya. Masuk akal. Atau misalnya, bagian kode ini kalau datanya 1 juta, kayaknya bakal boros memori nih. Jadi intinya yaitu, menghindari kejutan-kejutan pahit. Bukan cuma jadwal molor, tapi bisa jadi sadar telat kalau, wah arsitekturnya salah dari awal. Oke, paham. Jadi punya rasa soal skala itu penting. Tapi kan estimasi itu akurasinya beda-beda ya. Kadang perlu presisi tinggi, kadang cukup, perkiraan kasar aja. Gimana tuh kita ngaturnya? Nah, kuncinya di konteks sama satuan. Kita lagi butuh angka yang detail banget atau ya sekedar ballpark figure, angka kisaran aja cukup. Ballpark figure, oke.
Satuan juga ngaruh loh ke persepsi. Coba deh, sekitar 130 hari kerja itu kan rasanya lebih akurat ya dibanding sekitar 6 bulan. Padahal ya mirip-mirip durasinya. Oh iya, benar juga. Ada kesan lebih dihitung gitu ya. Iya kan? Sumbernya malah nyaranin skala. Kalau 1 sampai 15 hari, ya pakai hari. Kalau 3 sampai 8 minggu, pakai minggu. Terus 8-30 minggu, nah pakai bulan. Kalau udah lebih dari 30 minggu, wah itu udah harus hati-hati banget estimasinya. Oke, itu soal satuan dan persepsi. Tapi gimana kita mulai bikin estimasinya? Tadi dibilang kuncinya di model masalah. Itu kayaknya agak abstrak ya. Langkah konkretnya gimana? Ada kok prosesnya. Lumayan sistematis malah. Gini, pertama coba cari tahu, tanya orang yang udah pernah ngerjain hal mirip. Pengalaman itu kan mahal ya. Benar. 2, pahami dulu benar-benar apa yang diminta. Lingkupnya gimana, tujuannya apa. 3, bangun model mental sistemnya. Nah, ini bagian kreatifnya nih. Bayangin cara kerjanya gimana. Model mental. Oke. Terus yang keempat, pecah model tadi jadi komponen-komponen kecil, lihat interaksinya gimana. 5, kasih nilai ke parameter kuncinya, fokus ke yang paling ngaruh ke hasil akhir. Maksudnya nilai itu angka gitu ya? Iya, angka perkiraan. Misal komponen A butuh berapa lama, komponen B butuh berapa memori. 6, baru deh dihitung hasilnya. Kalau rumit, ya kasih rentang aja, misal antara 3-5 minggu. Oke. Kalau hasilnya kok aneh banget, nah mungkin modelnya atau asumsi kita yang perlu dicek ulang. Dan terakhir, ini penting banget, catat estimasi kita. Nanti bandingin sama hasil benerannya. Ini cara paling bagus buat belajar dan kalibrasi intuisi kita tadi. Dicatat ya, biar bisa belajar dari kesalahan atau keberhasilan. Oke? Itu kan buat komponen ya. Nah, ini nih, yang sering bikin keringet dingin. Estimasi jadwal proyek gede. Gimana tuh pendekatannya? Kalau proyek besar, cara paling ampuh itu ya belajar dari pengalaman langsung di proyek itu sendiri. Caranya? Lewat pengembangan inkremental. Inkremental, maksudnya dicicil gitu. Iya, bikin siklus pendek-pendek. Analisis, desain, implementasi, tes, terus ulang lagi. Nah, setelah tiap siklus kecil atau iterasi selesai, kita update estimasi jadwal keseluruhannya berdasarkan data nyata dari iterasi yang baru selesai itu. Oh, jadi belajar sambil jalan gitu ya soal jadwalnya. Kedengarannya sih masuk akal banget buat tim. Tapi gimana cara ngeyakinin, katakanlah manajemen? Mereka kan biasanya pengen satu angka pasti di depan. Nah, itu tantangannya. Sumbernya sih lebih menekankan ke realita ya. Jadwal itu ya ditentukan sama timnya. Gimana produktivitas real mereka, sama lingkungan kerjanya. Bukan cuma angka harapan di kertas. Bener juga sih. Jadi pendekatan iteratif ini ngasih data paling akurat sebenarnya. Cuma ya memang butuh effort buat ngasih pemahaman ke manajemen soal sifatnya yang dinamis ini. Oke, paham. Terus situasi klasik nih. Diminta estimasi dadakan, pas lagi ngambil kopi atau papasan di lorong. Pernah kan? Apa jawaban terbaiknya? Haha, iya banget. Pertanyaan, ini kira-kira berapa lama ya sambil lalu? Godaan buat langsung jawab angka itu gede banget. Iya kan? Tapi, jawaban paling aman dan profesional, kayak yang ditekankan di sumbernya juga, saya tag dulu ya, nanti saya kabari. Atau I'll get back to you. Pokoknya jangan ngasih angka asal di bawah tekanan. Ngeri, kesalahan estimasi instan gitu bisa jadi hantu proyek, hahaha. Setuju banget. Nah, selain jadwal, tadi disebut ada estimasi lain. Sumber daya algoritma. Ini lebih ke teknis ya? Betul. Ini estimasi yang lebih harian lah buat kita. Kira-kira kode ini bakal jalan berapa lama, makan memori berapa banyak. Kita sering pakai notasi Big O kan? Oh, Big O notation. Yang ON kuadrat itu ya? Nah, itu dia. Buat memperkirakan gimana kebutuhan resource kita naik seiring data makin gede. Tapi jangan cuma teori ya, penting juga buat nguji estimasi kita itu di lingkungan nyata, pakai data yang mirip sama kondisi asli nanti. Dan soal pragmatisme tadi. Sumbernya ngingetin juga kan? Tepat. Algoritma yang secara teori paling cepat belum tentu jadi pilihan terbaik buat konteks kita. Bisa jadi implementasinya ribet banget atau malah lebih lambat buat data kecil. Intinya, hindari optimasi prematur. Optimasi prematur. Oke, jangan buang waktu ngoprek kode sebelum tahu beneran mana yang jadi biang kerok lambatnya ya. Persis. Wah, jelas banget ini. Ternyata estimasi di software development itu benar-benar campuran seni sama sains ya.
Perlu pemahaman mendalam, model, ngukur, dan yang penting, belajar terus dari pengalaman. Iya, persis. Keterampilan ini perlu dilatih terus, perlu refleksi jujur, dan kadang ya itu tadi berani bilang saya perlu waktu cek dulu demi hasil yang lebih akurat. Prinsip dasarnya itu, pahami masalah, bikin model, ukur, perbaiki, universal banget sebenarnya. Ini jadi mikir nih, buat Anda yang dengerin, di luar kerjaan, ada nggak sih aspek hidup lain di mana prinsip estimasi pragmatis ini bisa dipakai? Mungkin pas ngerencanain studi, ngatur keuangan, atau bahkan ngatur waktu sehari-hari. Coba direnungkan. Nah, pembahasan kita kali ini kan dari materi yang Anda kirim. Kalau Anda punya topik lain yang pengen kita bedah bareng-bareng, mungkin bahan ujian, artikel riset, atau catatan pribadi Anda, boleh banget loh. Ya, kirimkan aja materinya ke kami. Dan jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan pembahasan mendalam kita selanjutnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.